Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ila akhir ayat. Allah berfirman dalam wahyunya, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan, apabila sudah datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia, maka mukminin kita semua akan menyaksikan bagaimana orang berbondong-bondong untuk masuk dalam hizb, dalam bangunan, dalam pasukan, dalam barisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang pasti berlaku di antara kita, dan kita mesti memiliki sebuah ukuran diri kita di hadapan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kita tahu dan kita juga menyadari bahwa kita berada pada masa-masa yang sulit, pada masa-masa yang cukup berat. Kita menyaksikan bagaimana Islam dan kaum muslimin telah dikorbankan untuk kepentingan kekuatan adidaya, untuk kepentingan dan kemaslahatan para pecinta dunia, untuk kepentingan Amerika, untuk kepentingan Zionis. Kaum muslimin dia telah dijadikan korban di dalam kehidupan ini. Tidak sunnah, tidak syiah, semuanya menjadi korban. Dari kita menyaksikan betapa banyak setiap hari kabar dan berita sampai kepada kita pembunuhan yang dilakukan oleh muslimin terhadap saudaranya yang lain, pengeboman yang terjadi di Irak, pengeboman yang terjadi di Pakistan bersama ini, dan juga di berbagai wilayah lainnya. Ini satu keadaan yang betul-betul sangat menyedihkan. Kita juga selain itu menyaksikan bagaimana nasib kaum muslimin yang diombang-ambingkan dalam permainan fitnah yang disusupkan oleh musuh di tengah-tengah kita, di tengah-tengah muslimin, dalam upaya mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Upaya untuk membangun sebuah semangat fanatisme golongan, madhab, sehingga satu golongan mengkafirkan yang lain, satu golongan menyatakan sesat terhadap golongan yang lain. Ini menjadi satu bagian dalam jantung kehidupan kaum muslimin, dan itu kita rasakan hampir di setiap tempat. Di tempat kita pun semua di Malaysia juga hal itu dirasakan oleh kaum muslimin. Mereka yang merasa dirinya minoritas, maka mereka merasa menjadi korban ya terhadap fitnah besar yang dimasukkan oleh, yang disusupkan oleh pasukan syaitani di tengah kaum muslimin. Tapi hendaknya mereka dari kelompok minoritas menyadari mereka yang menyesatkan diri mereka, orang-orang yang menuding bahwa mereka adalah kelompok kafir dan sebagainya, adalah orang-orang yang dimanfaatkan dan mereka tertimpa fitnah yang sama. Kerugian ini adalah kerugian Islam, kerugian ini adalah kerugian agama, kerugian ini adalah kerugian syariah. Semua yang dilakukan oleh musuh semata-mata hanya satu, dia ingin menunda, dia ingin memanjangkan waktu sehingga bisa menjaring dan menyesatkan umat manusia sebanyak mungkin.
pada alam penciptaan, awal penciptaan terjadi satu kisah dialog antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iblis yang mengingkari, yang tidak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud pada Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada iblis apa yang menyebabkan hal tersebut. Iblis menyampaikan alasan yang lahir dari kesombongan diri dia. Iblis mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Karena kesombongan iblis ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir iblis dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iblis itu berasal dari kata ablas, yakni yang tersingkirkan, yang terusir. Iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ada penundaan. Rabbi ambirni, tunda, panjangkan usia sampai hari yang engkau janjikan. Artinya iblis dia ada pada posisi makhluk yang berputus asa. Dia adalah makhluk yang sejak awal sudah mengalami satu kekalahan. Makhluk yang sejak awal sudah menyadari bahwa dia mustahil bisa mencapai satu titik kemenangan. Tapi iblis meminta penundaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyertakan orang sebanyak mungkin. Ada satu hikmah, ada satu dendam, ada satu bentuk permusuhan, ada keinginan untuk membalas dan menyakiti Adam alaihissalam. Karena iblis dengan kesombongannya beranggapan Adamlah yang menyebabkan dia tersingkir. Karena sebelumnya iblis ini memiliki posisi yang menyamai posisi para malaikat. Dia bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya malaikatus judu li Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah kepada para malaikat. Wahai para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, para malaikat itu semuanya bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Nah, iblis ini pada awalnya posisi dia disamakan dengan para malaikat. Maka Allah tidak mengatakan ya malaikatu wal jin, wahai para malaikat dan jin sujudlah kepada Adam. Tidak, Allah mengatakan wahai para malaikat sujudlah kepada Adam. Kapan diketahui keberadaan iblis, keberadaan makhluk jin ini? Ketika ternyata dia ingkar, dia meninggalkan barisan para malaikat yang mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan fasajadu illa iblis, kecuali iblis saja. Nah, malah iblis merasa Adamlah yang mengeluarkan dia dari kedudukan yang tinggi tersebut. Iblis sudah terusir, iblis telah kalah, dan iblis sudah merasa, sudah sangat yakin bahwa dia mustahil dapat memenangkan hal tersebut. Iblis adalah makhluk yang terhina, iblis adalah makhluk yang terusir, tapi iblis adalah makhluk yang penuh dengan amarah. Iblis adalah makhluk yang penuh dengan dendam. Iblis adalah makhluk yang penuh dengan rencana untuk menuntut balas kepada putra-putra Adam alaihissalam. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menunda, menyabulkan apa yang diminta oleh iblis, penundaan, iblis mengatakan fabi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu ya Allah aku bersumpah
Aku akan menyesatkan mereka semua. Aku akan menyesatkan umat manusia sebanyak mungkin. Sehingga iblis dia mengerahkan seluruh waktu yang pada akhirnya adalah kekalahan. Hanya sisa waktu ini. Waktu yang dipenuhi dengan amarah. Waktu yang segala isinya adalah dendam. Waktu yang segala isinya adalah keputusasaan. Dia ingin mengerahkan seluruh waktu yang dia miliki untuk menghancurkan kita semua, untuk menghancurkan umat manusia sebanyak itu. Sehingga kita menyaksikan bagaimana korban daripada fitnah, hasutan yang dilakukan oleh iblis dengan menggunakan segala sarana yang ada, itu ada di hadapan kita. Terkadang mungkin tanpa kita sadari sekalipun, kita bisa menjadi bagian daripada korban tersebut. Kita bisa menjadi bagian dikarenakan rasa putus asa, desakan dari saudara-saudara muslimin sendiri terhadap komunitas yang kecil. Mereka ditekan, mereka diasingkan, mereka diboikot, mereka disesatkan, dikafirkan, hak-hak mereka untuk berbicara dicabut, hak-hak mereka untuk menyebarkan, menyampaikan kebenaran itu dihapuskan. Ini bisa menciptakan rasa putus asa dalam diri kita, rasa marah terhadap hal tersebut. Kalau amarah itu ada pada diri kita, keputusasaan itu muncul dalam diri kita, dan kemudian kita melakukan sesuatu di luar kontrol syariat yang seharusnya, maka kita telah terpedaya oleh tipu daya yang dilakukan oleh syaitan. Kita menjadi bagian yang termakan daripada fitnah itu sendiri.